Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Bansos, sumber informasi bansos terpercaya. Hari ini 5 Desember 2025 kita akan bahas topik yang banyak ditanyakan, pencairan BPNT tahap 4 di KKS lama. Khususnya kenapa masih banyak KKS lama seperti BNI, BRI, BSI, dan khususnya pemegang KKS Bank Mandiri mayoritas yang belum cair. Nah, kenapa tidak cair ataukah ada jadwal susulan penyaluran mengingat sudah hampir akhir tahun? Bukannya setelah akhir tahun tak ada lagi pencairan sisa anggaran tahun 2025? Nah, tentunya banyak keluarga penerima manfaat atau KPM yang resah karena saldo Rp600.000 untuk periode bulan Oktober-Desember belum masuk BPNT-nya. Sementara tetangga di bank lain sudah menerima. Apakah ini normal? Apa sudah ada jadwal pastinya? Dan bagaimanakah solusinya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap berdasarkan data resmi Kemensos dan laporan terkini mengenai progres penyaluran BPNT tahap 4 dan penyebab belum cair merata di KKS, baik yang lama maupun yang baru. Dan tambahan informasi apakah BLTS akan lanjut di tahun 2026? Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update Bansos. Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. BPNT adalah program bantuan pangan non-tunai dari Kemensos untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin dengan target 18,3 juta KPM. Tahap 4 mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember 2025. Dicairkan sekaligus Rp600.000 melalui KKS lama di Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, atau BSI. Dilaporkan per 5 Desember 2025, penyaluran sudah mencapai sekitar 80% secara nasional. Banyak KPM di BNI dan BRI sudah menerima sejak akhir November. Dan hari ini untuk Bank BRI kembali marak di media sosial yang mengabarkan pencairan kembali dimulai secara bertahap. Namun untuk KKS lama Bank Mandiri masih banyak yang melaporkan belum cair. Nah, perlu diketahui bahwa belum masuknya bantuan bukan berarti harapan pencairan dalam waktu dekat menjadi hilang, karena prosesnya itu bertahap. Dan pemerintah menjamin seluruhnya cair paling lambat pertengahan bulan Desember. Nah, sekarang kita ke progres dan penjadwalan penyaluran BPNT tahap keempat. Berdasarkan pengumuman Kemensos, pencairan tahap 4 dimulai akhir Oktober, puncak November, dan susulan hingga 15 Desember 2025. Pada akhir bulan November sudah dimulai penyaluran di BNI dan BRI dan sebagian kecil melaporkan KKS Mandiri mulai masuk. Dan prediksi hari ini dan besok menjadi momen penyaluran susulan hingga 15 Desember. Target 100% untuk KKS lama dan KKS baru. Nah, melihat tren hari ini yang cair di KKS BRI setelah sebelumnya Bank BNI juga melaporkan adanya pencairan. Tapi kenapa banyak KKS lama Bank Mandiri belum cair? Nah, berikut 4 alasan utama dari data resmi Kemensos dan laporan lapangan. Yang pertama, adanya proses migrasi data. Tahun 2025, penyaluran beralih dari PT POS ke Bank Himbara. Banyak data KPM KKS lama belum tersinkronisasi sempurna di sistem Bank Mandiri, menyebabkan tertunda. Penyebab kedua, batching bertahap. Penyaluran dilakukan per batch wilayah. Mandiri sering masuk batch akhir, sementara BNI, BRI lebih dulu. Nah, selanjutnya sebab yang ketiga, surat perintah membayar SPM belum terbit untuk beberapa daerah.
Proses administrasi pembayaran dari Kementerian Sosial ke Bank Mandiri masih diproses, terutama untuk KKS lama. Meskipun belum cair, tapi jangan khawatir, ini sementara. Banyak KPM Mandiri di Jawa dan Sulawesi melaporkan sudah cair mulai tanggal 2 Desember 2025. Itu artinya Bank Mandiri terus bekerja dalam hal melayani nasabah bansos seperti KPM BPNT. Nah, yang perlu menjadi titik perhatian agar BPNT tetap cair di semua KKS, tak terkecuali di KKS Mandiri, agar selalu mengecek posisi desil di DTSCN, baik melalui aplikasi cek bansos, aplikasi cek desil dari BPS maupun pada Siksenji Desa maupun pendamping. Nah, bila desil masih menduduki 1-4 dan paling tidak desil 5, berarti masih aman untuk menjadi penerima BPNT. Nah, selain itu pastikan juga data capil selalu terbaharui dan KKS-nya jangan sampai rusak maupun hilang. Nah, bagi yang belum cair per tanggal 5 Desember 2025, apa yang harus dilakukan oleh KPM? Nah, bersabar dan tunggu hingga tanggal 15 Desember. Setelah melewati 15 Desember, tapi belum cair juga, hubungi pendamping untuk mengecek batch di Siksenji. Silahkan dilaporkan bila ada kendala. Jadi, teman-teman, kesimpulannya bagi KPM yang belum masuk, khususnya KKS Mandiri, dikarenakan itu cairnya bertahap dan faktor migrasi dan masalah teknis, semoga segera masuk dan bermanfaat bantuannya. Dan kemudian ada pertanyaan, apakah BLT Kestra berlanjut di tahun 2026? Jawabannya, meski belum ada informasi lanjutan mengenai kelanjutan BLT Kestra 2026, namun kemungkinan ada stimulus dalam bentuk BLT atau bantuan serupa, terbuka dengan pertimbangan kondisi tertentu. Namun, untuk BLT Kestra sendiri, dilansir dari Detik, menyebutkan pertanyaan mengenai apakah BLT Kestra akan berlanjut sampai tahun 2026 itu mulai sering muncul, terutama setelah pencairan bantuan Rp900.000 terus berjalan hingga awal Desember 2025. Publik ingin tahu apakah bantuan tambahan ini hanya muncul karena kondisi fiskal tahun ini atau ada peluang untuk diteruskan di tahun berikutnya. Pemerintah pun menegaskan bahwa BLT Kestra bukan sekedar bantuan jangka pendek, tetapi juga cermin dari komitmen ekonomi kerakyatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa program ini mencerminkan kehadiran negara di tengah rakyat, menjaga daya beli sekaligus memperkuat stabilitas sosial. Komitmen ini diperkuat lewat skema penyaluran melalui Bank Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia yang mempermudah akses hingga ke pelosok wilayah pedesaan. Jika diteruskan di tahun 2026, sistem ini bisa tetap menjadi pilar distribusi bantuan langsung. Meski ada sinyal positif, belum ada konfirmasi resmi bahwa BLT Kestra dalam bentuk uang tunai Rp900.000 akan berlanjut dengan struktur yang sama di tahun 2025. Beberapa tantangan potensial, yakni keberlanjutan efisiensi anggaran, apakah pengalihan dari pos belanja non-produktif akan cukup untuk mendanai BLT di tahun depan. Prioritas lain dalam anggaran Perlinsos, meski 508,2 triliun disiapkan, dana ini harus dibagi untuk banyak program sosial lain seperti PKH, BPNT, dan jaminan sosial adaptif. Tekanan fiskal, jika ekonomi menghadapi perlambatan, maka ruang anggaran untuk bantuan bisa menyempit. Jika dilanjutkan, BLT Kestra di tahun 2026 bisa memperkuat jaring sosial negara. Program ini berpotensi membantu jutaan keluarga penerima manfaat atau KPM menghadapi ketidakpastian ekonomi, terutama di desil rendah atau desil bawah. Oke teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.